این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah menyerukan peringatan keras bahwa serangan Amerika Serikat terhadap negaranya akan menyebabkan perang regional. Menurut ABC News, ancaman langsung itu dilontarkan setelah Presiden AS Donald Trump mengirim kapal-kapal perangnya ke Laut Arab. Meski di depan muka Trump seolah menginginkan kesepakatan tentang program nuklir Teheran, di sisi sebaliknya ia terus memperkuat pasukan tempur yang kemungkinan besar membuka opsi serangan militer ke Teheran. Apa itu perang regional yang dimaksud Khamenei? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perang regional bukanlah sekedar konflik biasa. Melansir Pars Today, alih-alih terbatas pada dua negara, perang ini meluas secara geografis dan mencakup seluruh wilayah. Konflik bisa dengan cepat menyebar ke negara atau rezim lain di wilayah yang bersangkutan. Contoh sederhananya, ada konflik dua negara yang sedang meningkat karena keberadaan salah satu pangkalan militer di pihak ketiga. Dalam kondisi ini, pihak ketiga yang menyediakan wilayah, ruang udara, atau sumber dayanya kepada salah satu negara berkonflik dapat dianggap sebagai medan perang. Akhirnya terbentuklah beberapa front secara bersamaan di berbagai wilayah geografis tersebut. Masih dalam sumber yang sama, secara langsung atau tidak langsung, perang regional juga melibatkan banyak negara hingga aktor yang tidak terbatas pada pasukan resmi negara saja. Jaringan regional, kelompok perlawanan, proksi, hingga koalisi transnasional bisa saja aktif terlibat dalam konflik. Sehingga konsekuensi perang regional bisa jauh melampaui batas medan perang utama. Namun perang regional tidak hanya soal perluasan wilayah, melainkan juga tentang benturan strategi yang tidak seimbang atau asimetris. Di satu sisi ada kekuatan yang mengandalkan keunggulan teknologi, mulai dari dominasi udara hingga kekuatan armada laut, dengan target mengakhiri perang secara cepat dan singkat. Tapi, di pihak lawan seringkali merespons dengan cara yang berbeda, yakni memanfaatkan kondisi geografi melalui bentang alam yang luas serta penggunaan drone dan rudal untuk menekan lawan. Senjata yang digunakan tidak lagi sekedar fisik. Perang cyber hingga gangguan pada jalur perdagangan vital seperti selat internasional bisa jadi instrumen utama untuk menciptakan ketidakpastian global. Mungkin aspek yang paling mengkhawatirkan dari perang regional adalah konsekuensi yang ditimbulkan. Dampaknya bukan lagi sebatas urusan militer, ada dimensi keamanan, ekonomi, hingga politik dengan cepat mengguncang tatanan dunia. Contoh nyatanya, ketidakstabilan di Selat Hormuz yang akan berdampak langsung pada perekonomian negara yang bergantung pada minyak. Sehingga akhirnya perang regional bukanlah sekedar perang dalam skala lebih besar, tapi perubahan kualitatif dalam sifat konflik. Karena adanya potensi cakupan perang ini melampaui kendali pihak-pihak yang terlibat, konsekuensinya bisa memengaruhi semua negara di kawasan. Dalam laporan Time of Israel, militer Iran secara resmi menyatakan kesiapan tempur penuh untuk menghadapi segala skenario yang dipilih oleh musuh. Juru bicara militer Iran, Brigjen Muhammad Akraminia menegaskan bahwa jika Amerika Serikat memilih opsi perang, maka Teheran siap melayani tantangan tersebut dengan seluruh kekuatan yang ada. Iran memperingatkan jika konflik pecah, cakupannya tidak akan terbatas pada satu titik, melainkan meluas ke seluruh geografi kawasan, mulai dari wilayah pendudukan hingga Teluk Persia dan Laut Oman. Sebagai bagian dari unjuk kekuatan, militer Iran baru-baru ini juga memamerkan penambahan 1.000 unit drone baru ke dalam gudang senjata mereka. Selain itu, Teheran mengeklaim telah memulihkan stok rudal balistiknya yang siap diluncurkan secara massal jika keamanan Republik Islam terancam.
Di tengah persiapan perang ini, Teheran juga mengirimkan pesan strategis bahwa bola panas kini ada di tangan Washington. Donald Trump harus memilih antara kompromi atau perang. Meski jalur komunikasi diplomatik di Oman tetap diupayakan, kesiapan militer Iran di lapangan menunjukkan mereka tidak akan ragu untuk menarik seluruh kawasan ke dalam pusaran konflik jika serangan militer benar-benar terjadi. Berdasarkan informasi dari ABC News, Iran tidak berdiri sendiri dalam menghadapi potensi perang regional. Mereka mengandalkan geng atau jaringan proksi yang dikenal sebagai poros perlawanan. Jaringan ini dirancang sebagai zona penyangga untuk menjauhkan pertempuran dari perbatasan Iran. Siapa saja yang benar-benar bisa terlibat dalam konflik Iran-AS? Pertama, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang merupakan kekuatan militer utama Iran. Kedua, Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Sebagai salah satu sekutu terkuat Iran, Hizbullah tetap pada posisi siaga. Pemimpin mereka, Sheikh Naim Qassem pun telah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi kemungkinan agresi. Ketiga, Kataib Hizbullah dari Irak. Kelompok bersenjata di Irak ini telah mengeluarkan ancaman yang lebih agresif. Pemimpinnya Ahmad Abu Hussein Al-Hamidawi memperingatkan AS, perang melawan Iran bukanlah piknik, melainkan kekalahan yang pahit bagi pasukan asing. Keempat, kelompok Houthi yang menguasai Yaman. Kelompok yang didukung Iran ini memegang kendali atas ancaman di jalur laut. Houthi mengancam akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah yang berpotensi melumpuhkan perdagangan energi global jika situasi memanas. Terakhir, kelompok lain di Gaza dan Suriah. Meski posisi mereka sedang terdesak, terutama setelah tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah dan serangan berkelanjutan Israel terhadap Hamas di Gaza, kelompok ini tetap menjadi bagian infrastruktur pertahanan regional Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian sendiri secara tegas telah mengatakan ancaman AS akan melahirkan ketidakstabilan di kawasan. Ketegangan yang saat ini terjadi menunjukkan kawasan Asia Barat sedang berdiri di ambang pintu sebuah konflik. Di antara kepungan ancaman dan pengerahan pasukan, dunia hanya bisa berharap saluran diplomasi bisa menahan perang regional, sehingga potensi ledakan yang mengguncang stabilitas global bisa dihentikan dengan segera. Pantau terus perkembangan konflik ini hanya di YouTube Kompas.com.